editor dengan rekan saya Hasan Basri Nababan sebagai pengamat karya sastra. Baik, langsung saja. Menurut Abang, bagaimana isi dari cerita Siti Nurbaya ini? Sebenarnya klasik ya, untuk saat ini sebenarnya tahu. Tetapi cerita dari Siti Nurbaya itu seseorang perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya ataupun oleh adat ketika itu dengan salah satu tokoh masyarakat di sana bernama Datuk Maringgi karena ayahnya terlilit utang gitu. Ceritanya cukup lumayan tragis ya. Kira-kira kalau di zaman ini masih adakah yang cerita yang hampir sama atau sama dengan cerita Siti Nurbaya ini? Untuk saat ini mungkin persentasenya kecil ya untuk saat ini. Mengapa saya bilang demikian? Saat ini untuk perjodohan terlilit utang sepertinya tabu buat kita, kayaknya persentasenya kecil banget. Baik, kalau misalnya masih ada untuk zaman ini, kira-kira hal apa yang menyebabkan orang tuanya sehingga menjodohkan anaknya kepada pilihan orang tua itu? Saat ini mungkin terjadi perjodohan itu mungkin si laki-laki atau si perempuan sudah berumur, sementara dia mendapat jodoh. Nah, akhirnya orang tua menjodohkan si A dengan si B. Itu terjadi paling perjodohan yang bukan karena hutang, yang terjadi perjodohannya yang karena ini anakku, mau nggak sama anak kamu? Paling seperti itu aja, bukan perjodohan yang menentang adat ataupun terjadi di zaman Siti Nurbaya. Kalau dipikir-pikir, untuk saat ini apakah masih ada orang tua yang menjodohkan anaknya karena misalnya si laki-laki ini kaya gitu? Oh banyak, itu mungkin bagaimana ya? Sekarang begini aja nih, kamu punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki, dan kebetulan pekerjaan anak laki-laki saya ini bagus, bisa dibilang bagus lah. Nah, kamu menjodohkan anak kamu perempuan dengan anak saya laki-laki, itu hal-hal yang lumrah untuk saat ini untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi untuk saat ini sih. Berarti ceritanya ini hampir sama aja gitu. Gimana ya? Bisa dibilang sama tapi berbeda. Kalau di zaman dulu itu karena adat ataupun karena terlilit utang, bukan karena paksaan. Kalau saat ini kan perjodohan itu terjadi, saya mengenalkan anak saya kepada kamu atau teman saya kepada kamu. Betul, bahwasanya kalian tidak saling kenal. Nah, akhirnya kalian mendekatkan diri, jadi saling kenal, dan setelahnya timbullah bahwasanya rasa cinta. Sebenarnya gimana ya? Dibilang perjodohan untuk saat ini sih tidak seperti zaman Siti Nurbaya lagi, tidak secara paksa, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita dapat ini katakan kalau tokoh Siti Nurbaya ini pada zamannya termasuk tokoh yang feminis lah ya. Untuk di zaman itu mungkin ya feminis ya, karena dia berani menentang adat, dia berani menentang. Sebenarnya saya nggak mau menikah dengan ini, tetapi di sisi lain dia untuk modernisasi saat ini sih udah nggak bisa dibilang feminis, karena dia mengorbankan dirinya untuk menikahi Datuk Maringgi demi keluarganya. Jadi bertolak belakang modernisasi feminis saat ini dengan feminis klasik zaman dulu. Zaman dulu mungkin boleh dibilang feminis, tapi zaman sekarang sudah tidak, karena dia akhirnya menikah. Dia bukannya menolak mentah-mentah, dia tetap menikah. Kalau untuk situasi pada pacarnya itu bagaimana? Sebelumnya kan dia punya pacar nih, namanya Samsul Barri. Samsul Barri ini pacaran dengan Siti Nurbaya. Mereka menjalin kisah asmara sampai akhirnya Datuk Maringgi datang mengambil paksa
Siti Nurbaya dari Samsul Bahri. Samsul Bahri akhirnya pergi merantau jauh di sana mencari katakanlah duit zaman sekarang ini ya. Akhirnya dia pulang untuk membalaskan dendam kepada Datuk Maringgi. Jadi ujungnya itu Datuk Maringgi meninggal atau yang Siti Nurbaya meninggal? Siti Nurbaya itu meninggal juga sama dengan sama dengan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi akhirnya bisa dikatakan dibunuh sama Samsul Bahri setelahnya. Kalau untuk ini cerita meninggalnya si Siti Nurbaya itu karena dia meminum racun sih. Dia meminum racun karena mungkin dia nggak kuat ya namanya perjodohan yang saya nggak nyaman loh dengan perjodohan ini, saya nggak nyaman loh dengan manusia ini. Ya udahlah, daripada saya menahan diri, yang penting utang keluarga saya selesai, udahlah saya bunuh diri aja, seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir si Datuk Maringgi ini apa perannya? Apa dia jahat atau karena ada misalnya begitu? Bagaimana ya? Dibilang jahat sih, ya jahat banget lah. Dia mengorbankan bisa dibilang hawa nafsunya hanya karena utang keluarga. Sebenarnya bagaimana ya? Tradisi di sana ketika itu kamu punya utang, orang tua kamu punya utang sama saya. Untuk membayar itu kalau kamu memang tidak mampu membayar, kamu jodohkan anak kamu sama saya. Dibilang jahat, bagaimana ya? Adat memang sulit ya, namanya juga adat. Seperti itu cara membayarnya. Wow, pembahasannya sangat menarik sekali ya. Ternyata kalau cerita ini diulang pada zaman ini atau saat ini, ceritanya sungguh sangat relevan karena masih banyak sekali orang-orang yang dijodohkan oleh orang tua atau saudaranya. Meskipun konteks perjodohan ini tidak melulu karena hutang, bisa saja dengan alasan yang lain, tetapi namanya kalau perjodohan itu ya perjodohan. Baik, terima kasih kepada narasumber karena sudah menyediakan waktunya, telah memberikan wawasan yang sungguh luar biasa. Terima kasih.